Dengan teknologi, kita bisa mempelajari ajaran-ajaran suci. Kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa menyebarkan pesan-pesan Dharma secara cepat dan luas. Setiap postingan yang teman-teman bagikan, teman-teman unggah, dan teman-teman komentari, itu adalah bentuk dari karma kita. Jadi, ayo teman-teman, kita berhati-hati dan gunakan media sosial sebagai sarana untuk berbuat positif. Bukan untuk berbuat negatif ya. Om Swastiastu. Om Ayuginamastu Namasidam. Bapak Ibu umat sedharma sekalian, dan yang berbahagia, rekan-rekan generasi muda Hindu. Atas Asung Kertawarenugraha Sang Hyang Widiwasa. Senang sekali pada kesempatan kali ini, kita semua dapat berjumpa di dalam keadaan rahajeng dan rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan Dharma Wacana yang berjudul Yuk Berkarma dengan Kreatif. Teman-teman, pernah nggak kalian mendengarkan kalimat hidup itu harus berkarma baik? Atau hati-hati loh, nanti bisa kena hukum karma. Nah, apa sih karma ini? Di dalam KBBI, karma adalah tindakan atau perbuatan. Dan di dalam ajaran agama Hindu, karma adalah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi untuk masa depan, yang berefek pada siklus punarbawa. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan 5 keyakinan dasar agama Hindu? Ya, Pancasrada. Di dalam Pancasrada, serada ketiga dijelaskan bahwa kita sebagai umat Hindu harus percaya terhadap hukum karma pala. Dalam pandangan tata agama Hindu, karma pala inilah sebagai penentu kehidupan kita, kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang akan datang. Apakah kita akan terakhir kembali atau samsara? Atau kita akan moksa? Jawabannya adalah di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Karena itu adalah pilihan. Tujuan tertinggi agama Hindu adalah moksartam jagarita yaca iti dharma. Tercapainya kebahagiaan dunia dan sunia, yaitu penyatuan Atman dengan Brahman. Ada 4 jalan menuju moksa, teman-teman, yang disebut catur marga yoga. Pertama, Bhakti Marga Yoga atau jalan kasih. Jalan ini berfokus pada cinta kasih dan pengabdian tulus kepada Tuhan. Misalnya, kita bersembahyang, beriatnya, atau menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Yang kedua, yaitu Karma Marga Yoga atau jalan perbuatan. Jalan ini menekankan perbuatan baik yang tulus ikhlas tanpa terikat pada pamrih. Yang ketiga, yaitu Jnana Marga Yoga atau jalan pengetahuan. Jalan ini melibatkan pembelajaran dan pemahaman akan ajaran-ajaran suci untuk memahami diri dan Tuhan. Dan yang terakhir, ada Raja Marga Yoga atau jalan meditasi. Jalan ini melibatkan praktek meditasi dan konsentrasi untuk mengendalikan diri manusia, emosi manusia, dan pikiran manusia. Keempat jalan ini menawarkan jalan yang berbeda-beda untuk kita umat Hindu untuk bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, kita generasi muda memiliki jalan yang paling relevan untuk kita, yaitu Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga ini menekankan perbuatan baik yang tulus ikhlas tanpa terikat pada pamrih untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, teman-teman, untuk menjalankan Karma Marga Yoga, tentu kita harus memperhatikan sikap diri atau samskara kita. Karena sikap adalah fondasi utama, fondasi spiritual yang menentukan kualitas karma dan kemajuan kita di jalan Dharma. Sikap yang benar bukan hanya sekedar tindakan lahiriah, melainkan pemahaman diri akan Tuhan atau Brahman dan kehadirannya di setiap makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus melakukan karma sesuai dengan Dharma.
Lakukanlah pelayanan itu sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentu lepas dari keterikatan. Seperti dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 19 mengatakan, Tasmata sakta satatam karyam karma samacara asakto hiacaran karma paramapnoti purusa. Yang artinya, lakukanlah segala pekerjaan yang harus kamu lakukan tanpa keterikatan. Sebab dengan melakukan sesuatu yang harus dilakukan tanpa keterikatan, seseorang akan mencapai yang tertinggi. Teman-teman generasi muda, kita hidup di zaman yang modern, di mana kita tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, kita sebagai generasi yang paham akan teknologi, kita bisa loh memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk berbuat baik. Dahulu, kita hanya bisa mengandalkan pertemuan tatap muka untuk menyebarkan hal-hal baik. Tetapi di zaman modern ini, dengan kecanggihan teknologi ini, pesan-pesan kebaikan bisa tersebar luaskan secara cepat. Tetapi, di balik kemudahan ini, muncul pula tantangan teman-teman. Teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Kita bisa menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berbuat baik atau subha karma. Bisa juga kita gunakan sebagai sarana untuk berbuat jahat atau asubha karma. Nah, disinilah penting kesadaran akan berkarma sesuai dengan dharma. Kita harus berbuat baik, kita harus berkarma berdasarkan dharma. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita berkarma sesuai dharma di zaman modern ini? Caranya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi dan pelayanan. Dengan teknologi, kita bisa mempelajari ajaran-ajaran suci. Kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa menyebarkan pesan-pesan dharma secara cepat dan luas. Berikutnya, kita bisa berpijak dalam bermedia sosial. Teman-teman, setiap postingan yang teman-teman bagikan, teman-teman unggah, dan teman-teman komentari, itu adalah bentuk dari karma kita. Jadi, ayo teman-teman, kita berhati-hati dan gunakan media sosial sebagai sarana untuk berbuat positif. Bukan untuk berbuat negatif ya. Lalu kita bisa manfaatkan seni sebagai sarana untuk berbuat baik. Dahulu kala, seni seperti wayang kulit, tari, dan tembang sudah menjadi sarana yang efektif untuk berbagi kebaikan. Nah, di zaman modern ini, kita bisa membuat animasi, bisa membuat film pendek, atau membuat lagu-lagu modern yang mengandung pesan-pesan dharma. Lalu, kita bisa mengkolaborasikan seni dan teknologi. Kita sebagai anak muda bisa membuat suatu karya yang bermakna, ikonik, dan berkesan untuk semuanya. Misalnya, kita bisa membuat podcast anak muda yang membahas tentang ajaran-ajaran Weda yang dikemas dengan modern. Teman-teman generasi muda, tentunya dengan semua yang kita lakukan ini, kita harus dasari dengan dharma. Karena ingat teman-teman, hanya manusia sajalah yang dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan cara berbuat baik. Seperti dalam Sara Samusaya Sloka 2 disebutkan, Manusa sarwa butesu wartate wai suba sube asu obesu sama wisdom sube suewa wakarayet, yang artinya hanya yang terlahir sebagai manusia sajalah yang mengerti
mana perbuatan buruk dan mana yang perbuatan baik. Leburlah ke perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Teman-teman, makna yang bisa kita ambil dari sloka tersebut adalah ketika kita menjadi manusia, kita bisa untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki serada yang mulia, hendaknya kita bisa memilah mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Dan kita harus bisa menghindari perbuatan yang buruk itu, teman-teman. Karena dengan berbuatan baik, kita bisa mencapai yang tertinggi. Teman-teman, jangan takut untuk berkarma baik. Karena karma memiliki sifat yang adil, pasti, dan tak terbatalkan. Misalnya, ketika kita menanam jagung, ya hasilnya yang tumbuh akan jagung. Ya masa yang hasilnya tumbuh telo? Kan nggak mungkin. Sesuai dengan quote Zig Ziglar mengatakan, when you do more than you do, when you do more than you pay to do, then you'll soon will be paid for more than you do. Maksudnya adalah ketika kita melayani lebih dari apa yang seharusnya kita lakukan, maka kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita inginkan. Mari teman-teman, kita jadikan karma pala ini menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Supaya kita tidak gampang putus asa dan menyerah dalam situasi. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Berkarma, kreatif, berdasarkan dharma. Lihatlah ke depan, keinginan luhur kan tercapai semua. Dengan demikian, karma baik yang bisa kita tanamkan bisa menjadi berbuah manis di kedepannya. Om Santi, 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 Om.